Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan jenis angket penelitian berdasarkan distribusinya. Seperti apa penjelasannya? Simak setelah berikut ini. Menurut beberapa ahli mengatakan bahwa jenis angket penelitian berdasarkan distribusinya bisa dikelompokkan, digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kelompok disebut dengan telepon questionnaire atau angket via telepon. Nah, angket via telepon itu biasanya peneliti menelpon calon responden, kemudian membacakan pertanyaan-pertanyaannya kepada responden dengan optionnya, kemudian responden diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan via phone tadi. Risikonya adalah kalau via phone, ya tentu terkendala dari sisi jaringan, kemudian terkendala dari paketnya, paket datanya, atau kendala-kendala yang lain dari sisi kesibukan dari seorang responden. Tatkala kita seorang peneliti sedang menelpon beliau untuk kemudian menjawab pertanyaan, boleh jadi ada beberapa gangguan-gangguan yang lewat ketika proses komunikasi terjadi via phone tersebut. Tapi opsi jenis angket penelitian telepon kuesioner ini bisa juga digunakan oleh seorang peneliti dengan satu catatan bahwa ada kesepakatan antara keduanya, baik antara peneliti maupun antara responden. Biasanya ini digunakan peneliti ketika jarak atau tempat responden itu jauh berada di luar jangkauan dari si peneliti. Misalnya, saya meneliti terkait dengan bagaimana kondisi masyarakat suku Baduy misalnya. Kan tidak mungkin saya harus ke suku Baduy, ke Jawa, ke daerah pedalaman suku Baduy karena berbagai macam alasan. Bisa saja kemudian saya mengambil datanya, angkatnya dengan by phone itu. Kemudian yang kedua, jenis angkat penelitian berdasarkan distribusi yang kedua itu adalah komputer questionnaire atau angket via online atau daring. Sekarang banyak fasilitas daring itu. Bisa menggunakan Google Drive, bisa menggunakan model quiz questionnaire, atau model-model lainnya yang sifatnya online, dan ini biasanya akan lebih memudahkan seorang peneliti untuk kemudian memperoleh datanya. Bisa hitungan menit itu data-data yang diisi oleh responden itu akan masuk ke server dari komputer tersebut. Maka komputer questionnaire ini bisa digunakan, atau angket via online atau daring ini bisa digunakan oleh seorang peneliti untuk mengambil data-data di lapangan. Dengan satu catatan bahwa ya tentu angket komputer questionnaire-nya itu harus didesain sebaik mungkin, semenarik mungkin, sehingga nanti peneliti sehingga nanti responden akan tertarik untuk kemudian memberikan jawaban secara objektif. Kemudian jenis angket penelitian berdasarkan distribusinya yang ketiga itu dikenal dengan mail questionnaire atau angket via surat. Ini biasanya sebelum proses perkembangan era digitalisasi itu pernah dilakukan dengan angket via surat. Cuman via surat ini memakan waktu cukup lama, apalagi kalau kemudian itu terkendala dengan jarak, proses pengiriman. Kalau pengirimannya via pos, kadang itu juga agak lambat, perlu waktu yang cukup panjang. Sementara peneliti perlu data-datanya cepat. Tapi opsi jenis angket penelitian berdasarkan distribusinya mail questionnaire itu juga bisa diambil, karena tidak semua orang memiliki fasilitas komputer questionnaire atau angket via online atau daring. Tidak semua orang punya fasilitas itu. Maka bagi orang-orang yang tidak punya fasilitas itu bisa menggunakan opsi mail questionnaire atau angket via surat.
Kemudian jenis angket penelitian berdasarkan distribusi yang terakhir itu namanya adalah in-house questionnaire atau angket pihak kunjungan. Seorang peneliti berkunjung ke rumah calon responden. Nah, kemudian di rumah responden itulah dilakukan dialog, dilakukan penyerahan pengisian angket sembari peneliti menunggu hasil angket ditunggu di rumahnya. Resikonya adalah tentu waktu, yang kedua biayanya, apalagi kalau jarak tempuh antara rumah dari peneliti dengan responden itu cukup jauh, apalagi medannya tidak cukup sulit, juga akan mempengaruhi. Tapi opsi-opsi pilihan in-house questionnaire itu juga bisa tidak dilakukan, apalagi kalau itu berkaitan dengan pendampingan. Kalau kemudian angket itu diberikan kepada masyarakat awam yang misalnya pengetahuan pendidikannya di bawah rata-rata di masyarakat pedesaan pedalaman, maka saya kira in-house questionnaire itu menjadi pilihan yang terbaik. In-house atau angket via kunjungan itu bisa menjadi pilihan yang terbaik karena banyak hal yang bisa kita gambarkan dari kunjungan rumah terkait dengan kondisi psikologisnya, kondisi masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, ini 4 jenis angket penelitian berdasarkan distribusinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.